pelajaran matematika, yaitu sifat distributif. Nah, pada sifat distributif ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, dan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Penjelasan berikutnya adalah tentang contoh dan materi yang akan kita pelajari. Saksikan video ini lebih lanjut. Check it out. Oke, sekarang kita masuk dalam sifat distributif. Ya, sifat distributif yang hari ini akan Mem ajarkan yaitu tentang penyebaran. Sifat distributif yang pertama yang akan kita bahas saat ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Perhatikan di sini, A kali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah, tanda tambahnya kita taruh di luar, A dikali C. Keduanya dikurung. Oke, jadi A, B, dan C di sini bisa kita ganti dengan angka. Contohnya, perhatikan contoh yang pertama. Misalnya 10 dikali dalam kurung 5 ditambah 9 sama dengan, kita buat kurungnya, tambahnya, kemudian kita tulis tambah di sini, lalu kurung yang kedua. Nah, perhatikan kali. Jadi kalinya kita kasih masuk di dalam kurung. 10, angka pertama, 10 akan kita kalikan dengan 5. 10 dikali 5, lalu 10 dikali 9. Setelah itu kita tulis di dalam kurungnya 10 kali 5. Lalu tambah 10 dikali 9. Nah, jika kita sudah distribusikan seperti ini, maka kita akan tentukan hasilnya. Karena dalam kurung, maka itu yang dikerjakan lebih dulu. 10 kali 5 sama dengan 50, tanda tambahnya lurus, kemudian 10 dikali 9 sama dengan 90. Jika sudah seperti ini, maka langsung kita jumlahkan hasilnya sama dengan 140 ya. Sampai di sini bisa paham? Ya. Kita akan lihat contoh yang kedua. Mem ambil angka 20 dikali dalam kurung negatif 4 ditambah negatif 2. Ya, tanda kurungnya double ya, sama dengan. Nah, kita buat dulu kurungnya. Kurungnya, tambahnya kita kasih di luar. Kemudian kita buat kurung yang kedua. Kali, jangan lupa kali ya, karena kali itu yang kita distribusikan. Kemudian 20 dikali negatif 4 dan 20 dikali negatif 2 ya. 20 dikali negatif 4 kita tulis dulu, jangan lupa ditanda kurungnya, ditambah 20 dikali negatif 2. Jika sudah seperti ini, kita selesaikan yang ada di dalam kurung. 20 dikali negatif 4. Ingat, jika positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Setelah itu baru kita kali. 20 kali 4 sama dengan 80. Ya, ditambah, tambahnya lurus. 20 dikali negatif 2. Perhatikan, positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. 20 dikali 2 sama dengan negatif 40. Kalau sudah seperti ini, maka kita akan menyelesaikannya secara penjumlahan. Negatif 80 ditambah negatif 40 itu sama dengan negatif 80 kurang 40. Nah, ingat, jika sudah seperti ini, maka hasilnya ya sama dengan negatif 120. Ya, itu kita ke arah kiri kalau pada garis bilangan. 120. Oke. Sampai di sini ya. Nah,
Itu tadi kalau kita penyebarannya. Bagaimana kalau soalnya kita balik? Lihat, perhatikan contoh yang ketiga. Soalnya kita balik ya. 7 dikali negatif 3 ditambah 7 dikali 13. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Nah, yang pertama-tama kita lihat angka yang sama. Angka yang sama di sini itu adalah 7. Maka kita tulis 7, kemudian kali dalam kurung ya. Nah, kita perhatikan bahwa itu adalah angka tambah. Maka kita tulis tambah. Kemudian kita tulis angka yang ada yang tidak sama, yaitu negatif 3 tambah 13. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan menyelesaikannya. 7 dikali, yang dalam kurung kita selesaikan lebih dulu. Negatif 3 ditambah 13. Ingat, yang kemarin pernah Mem ajarkan bahwa negatif itu sama seperti hutang. Jika negatif 3 ditambah 13, maka sama dengan 13 dikurang 3. Hasilnya adalah 10 ya. Kita tuliskan angka 10 di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita selesaikan. 7 dikali 10 sama dengan 70. Oke, sampai sini bisa dipahami. Sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua. Sifat distributif perkalian pada pengurangan. Bagian ini sama seperti perkalian terhadap penjumlahan. Hanya saja materinya itu kita ganti ya, penjumlahannya kita ganti dengan pengurangan. Masih dengan sifat yang sama. A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B dikurang A dikali C. Sama seperti yang tadi, hanya saja tandanya itu adalah pengurangan. Oke, kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama. Kita ambil angka 15 dikali dalam kurung. Misalnya negatif 3 dikurang 2. Oke, ya, kembali seperti tadi kita buat kurungnya 2, kemudian tandanya kita ganti dengan kurang. Kita buat kurung lagi. Nah, dalam kurung kita tambahkan kali, angka kali ya. Nah, kita masukkan angka dulu yang pertama, yaitu 15 dikali negatif 3. Kemudian 15 dikali 2. Itu bukan negatif 2 ya anak-anak, tetapi 2. Kalau negatif 2 maka itu akan dikurung, tapi karena angkanya itu sudah keluar di situ ya. Jadi bukan lagi negatif 2 tetapi 2. 15 dikali negatif 3 kita kurung, ya, dikurang 15 dikali 2. Nah, jika sudah seperti itu, maka kita akan mengerjakannya sesuai dengan tanda kurungnya. Yang pertama yaitu 15 dikali negatif 3. Ingat, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Sama dengan negatif 45 dikurang 15 dikali 2 sama dengan 30. Ya, benar sekali. Kalau sudah seperti ini, sama dengan, ingat, bilangan negatif dikurang bilangan positif, ya, itu sama saja ditambahkan. Sama dengan 45 tambah 30 berapa? 75. Oke, benar sekali. Negatif 75. Ya. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Kita ambil angka berapa ya? Contohnya ya, 10. 10 dikali negatif 7 dikurang 3. Nah, sama seperti tadi, kita buat tanda kurungnya dulu. Dikurang, jangan lupa dikurang, kita buat tanda kurung lagi. Kemudian dikali ya, simpan di dalam tanda kurungnya. Kemudian kita ambil angka 10 pertama kali negatif 7. Lalu 10 dikali 3. Ya, kita masukkan angka 10 dikali negatif 7. Lalu 10 dikali 3. Itu bukan negatif 3 ya, tapi kurang. Ya, kurangnya sudah kita ambil tadi.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan mengerjakan sesuai dengan urutannya. Tanda kurung pertama kita selesaikan. 10 dikali negatif 7 sama dengan negatif 70. Dikurang ya, kurangnya lurus. Kali 10 kali 3 sama dengan 30. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, negatif 7 dikurang 30, ingat hasilnya pastilah negatif, dan 70 dikurang 30 sama dengan, itu sama saja dengan negatif 100 ya. Oke, 100. Nah, sampai di sini Mem berharap kita semua bisa pahami. Nah, bagaimana dengan contoh ketiga ini kalian? Oke, misalnya kita ambil dalam kurung 20 dikali negatif 5 dikurang 20 kali 8. Nah, sama seperti tadi, kita cari angka yang sama. Angka yang sama, yang pertama 20 dikali negatif 5 ya. Kita tulis dulu kurangnya. Setelah itu tulis negatif 5. Kalau sudah begini, ya negatif 5 kita tulis dulu negatif 5 dikali 8. Dikurang 8, maaf. Nah, sekarang kita kerjakan. 20 dikali negatif 5 dikurang 8. Oke, hasilnya pastilah negatif. Jadi kita bikin kurung negatif 13. Ya. Jika sudah seperti ini, maka kita langsung saja mengerjakan 20 kali 13 itu sama dengan 20 negatif 260. Oke. Nah, ini adalah cara pengerjaan operasi distributif perkalian terhadap pengurangan. Oke, kita lihat contoh keempat. Mem kasih contoh keempat. 9 dikali negatif 14 dikurang 9 dikali 6 sama dengan, nah kita ambil angka yang sama dulu. 9 kita tulis di luar, kemudian dikali dalam kurung, kita simpan memang kurangnya, kemudian kita tulis di situ negatif 14 ya, negatif 14 tambah 6. Oke, 9 dikali ya, kita kerjakan. Coba, negatif 14 dikurang 6 itu sama dengan negatif 20. Nah, kalau sudah kita dapatkan negatif 20 dari hasil ini, perhatikan di situ 20. Ya, kalau sudah seperti ini maka kita mengalihkan saja. 9 dikali 20 sama dengan negatif 180. Oke, itu hasil dari sifat distributif seperti perkalian terhadap pengurangan. Nah, coba ini sebagai latihan soalnya. Oke. Semoga